Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi tentang fisika, yakni tentang gravitasi. Baik, yang pertama kita akan masuk terkait tentang hukum gravitasi Newton. Apa itu? Di sini kita mendefinisikan hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap partikel itu berinteraksi dengan partikel lainnya di alam semesta dengan gaya yang sebanding dengan massa partikel-partikel tersebut, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara partikel-partikel tersebut. Agar lebih dipahami, silakan untuk memperhatikan gambar berikut ini. Jadi misalkan di sini kita memiliki dua buah benda yang massanya berbeda, yakni M1 dan M2. Kemudian, kedua buah benda ini terpisah pada jarak sejauh r. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, maka benda pertama ini akan mengalami gaya sebagai akibat dari benda 2, yakni besarnya F21, tetapi benda M2 juga ini akan merasakan gaya sebagai akibat dari benda yang pertama, yakni sebesar F12. Nah, jadi apabila kita melihat gambar ini, maka akan terjadi pasangan gaya aksi reaksi, yakni F21 dan F12 nilainya sama besar tetapi berlawanan arah. Kemudian secara matematis, pernyataan Newton ini tentang hukum gravitasi dapat kita tuliskan ke dalam bentuk F sama dengan G M1 dikalikan M2 dibagi dengan R pangkat 2, di mana F ini tak lain merupakan gaya gravitasi di antara kedua buah benda ini. Kemudian M1 dan M2 itu adalah massa masing-masing benda pertama dan benda kedua. Kemudian dibagi dengan R. Nah, R ini merupakan jarak antara benda pertama dan benda kedua. Di sini terdapat suatu konstanta G yang menyatakan konstanta pembanding yang kita kenal sebagai konstanta gravitasi universal. Adapun besar dari konstanta G ini sebesar 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Kemudian, apabila persamaan gravitasi Newton ini kita tuliskan ke dalam bentuk vektor, maka akan kita mendapatkan persamaan berikut ini. F12 sama dengan minus G M1 dikali M2 dibagi R21 kuadrat, kemudian ada vektor satuan R topi. Nah, F12 ini menyatakan vektor gaya yang dialami oleh benda kedua akibat massa pertama. Sedangkan R21 ini merupakan jarak relatif antara benda kedua dengan benda pertama, sedangkan R topi ini menyatakan arah radial dari gaya tersebut, yakni menuju ke benda pertama. Oke. Nah, tetapi apabila kita memiliki lebih dari satu atau dua benda yang berinteraksi satu sama lain, maka kita bisa menemukan berapa besar gaya gravitasi total yang dialami oleh benda-benda tersebut. Yakni kita cukup menjumlahkan secara vektor dari sistem yang bekerja. Misalnya kita memiliki 4 buah benda. Kita ingin mengetahui berapa gaya gravitasi yang dialami oleh salah satu benda tersebut sebagai akibat ketiga benda yang lainnya. Oleh karena itu, kita cukup menjumlahkan F1 sama dengan F13 tambah F12 tambah F14, di mana F13 ini menyatakan gaya gravitasi antara benda pertama dengan benda ketiga, kemudian F12 menyatakan gaya gravitasi antara benda pertama dengan benda kedua, dan F14 menyatakan gaya gravitasi antara benda pertama dan benda keempat. Oleh karena itu, untuk lebih memahami terkait tentang hukum gravitasi Newton, saya akan memberikan satu buah contoh, yakni di sini kita diberikan 3 buah benda, yakni M1, M2, dan M3. Masing-masing letaknya M1 itu di koordinat 0,0, sedangkan M2 terletak pada koordinat 4,0, dan M3 terletak pada koordinat 0,6. Nah, di sini kita akan mencoba mencari berapa gaya gravitasi yang dialami oleh benda pertama ini sebagai akibat benda kedua dan benda ketiga. Apabila kita gambarkan diagram gayanya, maka kita lihat untuk benda pertama, terhadap benda kedua dia akan mengalami gaya gravitasi ke arah kanan menuju M2. Selanjutnya, terhadap benda 3, maka benda pertama ini akan mengalami gaya gravitasi ke arah atas, yakni sebesar F13 menuju ke M3. Adapun resultan total yang dialami
pada benda pertama ini sebagai akibat dari benda kedua dan benda ketiga, yakni sebesar F1. Oke, jadi terlihat di sini kita harus mencari F1-nya secara penjumlahan menggunakan sistem vektor ya. Baiklah, yang pertama kita mencari dulu berapa jarak antara benda kedua dan benda pertama. Terlihat di sini untuk mencari vektor jaraknya, maka kita mengurangkan vektor posisi R2 dikurangi vektor posisi R1. Kita lihat bahwa koordinat benda kedua ini berada di titik 4,0 atau 4i kurang atau plus 0j. Sedangkan posisi dari benda satu ini berada di 0,0 atau 0i tambah 0j. Nah, oleh karena itu, karena pada benda kedua ini tidak memiliki komponen pada arah sumbu Y, oleh karenanya kita cukup mengurangkan, berarti 4i dikurangi dengan 0i, maka akan diperoleh nilai sebesar 4i, di mana i ini menyatakan arah perpindahannya, yakni ke arah sumbu X. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa perpindahan atau jarak ya antara benda kedua dan benda pertama, maka kita bisa menggunakan hukum persamaan gravitasi Newton dengan menggunakan persamaan berikut ini. Terlihat bahwa R-nya, yakni vektor satuan untuk arah gayanya, sudah berubah menjadi I. Vektor satuan I yang menyatakan bahwa arah gaya yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat dari benda kedua itu dia berarah ke sebelah kanan atau ke arah sumbu X positif. Selanjutnya, dengan memasukkan angka-angkanya, angka-angka dari konstanta gravitasi universal, massa benda pertama itu 3 kali 10 pangkat minus 3 kg, dan massa benda kedua, yakni 2 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian jarak di antara kedua buah benda ini, ya, saya ubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2, maka akan diperoleh besar gaya yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat dari benda kedua itu, yakni sebesar 25 kali 10 pangkat minus 14 Newton dengan arah ke vektor satuan I atau ke arah sumbu X. Kemudian dengan cara yang sama, maka kita bisa peroleh berapa jarak antara benda pertama dan benda ketiga, yakni sebesar 6J. Ya. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan gravitasi, kita ingin mengetahui berapa besar gaya yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat dari benda ketiga. Kita menggunakan persamaan ini, cukup mengganti M2 menjadi M3, yakni sebesar 4 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian jaraknya ini antara benda satu dan benda kedua, yakni 6. Saya ubah ke meter menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu kita kuadratkan. Maka akan kita peroleh besar gaya gravitasi yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat dari benda ketiga itu, yakni sebesar 22 kali 10 pangkat minus 14 Newton pada arah sumbu Y, yang ditandai dengan vektor satuan J. Setelah mengetahui gaya-gaya yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat benda kedua dan benda ketiga, yakni F12 dan F13. Oleh karena itu, kita hanya mencari berapa besar resultan oleh gaya-gaya tersebut. Besar resultan ini adalah total dari yang dialami benda pertama sebagai akibat benda kedua dan benda ketiga. Adapun besar resultannya adalah sebagai berikut ya. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Perlu diketahui di sini bahwa F12 dan F13 adalah sudah nilai vektornya ya. Jadi dia sudah bukan dalam bentuk vektor. Oleh karena itu, F12 yang ini, yang huruf tebal ini, dia masih dalam bentuk vektor. Oleh karena itu, kita harus mencari berapa besarnya terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan nilai dari F12 tersebut. Beruntung karena F12 dan F13 ini hanya pada satu arah saja, I dan J saja, berarti besarnya itu tak lain merupakan angkanya ini saja, 25 kali 10 pangkat minus 14 dan 22 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Selanjutnya, apabila kita mengkuadratkan nilai dari vektor ini, 25 kali 10 pangkat 14 kuadrat ditambah dengan 22 kali 10 pangkat minus 14 kuadrat, maka akan kita peroleh besar resultan gaya yang dialami oleh benda pertama sebagai akibat benda kedua dan benda ketiga, yakni sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 6 Newton.
Selanjutnya, apabila kita ingin mencari berapa sudut yang dibentuk, kita cukup menggunakan persamaan ini. Tangan inverse dari F13 dibagi dengan F12. Maka kita akan peroleh besar sudut gayanya, yakni sebesar 41,3 derajat relatif terhadap sumbu X.